Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hebat kelas 2 SD Muhammadiyah Sleman hari ini? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar ya, meskipun belajarnya masih di rumah saja. Semoga untuk kedepannya kita bisa segera tatap muka ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita mulai belajarnya ya anak-anak. Sudah siap? Oke, hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun. Subtema 1 yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang muatan matematika. Kalau hari Senin kemarin anak-anak sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia, hari Selasa ini kita akan belajar mengenai muatan matematika. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu tentang membaca dan menulis bilangan sampai dengan 999. Di kelas 1 anak-anak pasti sudah bisa ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Simak baik-baik ya. Nah, ini ada lemari atau rak buku ya. Ada rak buku. Bagaimana ya atau berapa ya jumlah buku yang ada di dalam rak di atas? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kira-kira cara gampangnya dalam menghitung buku yang ada di atas anak-anak sudah bisa belum? Oke, yuk kita lihat ya, kita pelajari bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu kelompokkan tiap buku-buku tersebut. Setelah dikelompokkan, tiap kelompok berisi 10 buku ya. Nah, seperti ini ya. Satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan karena berisi 10 buku ya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada berapa tumpukan kira-kira? Nah, di sini sudah ada 50. Nah, 50 ini ada berapa tumpukan buku-bukunya ini? Kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumpukan buku. Yang satu tumpukan ini berisi 10 buku. Maka ini semuanya ada 50 ya, begitu ya anak-anak ya. Setiap tumpukan ini ada 10 buku. Ada 5 tumpukan, berarti ada 50 buku. Ada berapa puluhan? Iya, kita lihat dulu. Nanti akan ada jawabannya. Nah, perhatikan dulu di sebelahnya yang sudah Bu Guru tunjuk pakai pointer ini ya. Nah, ini juga ada tumpukan buku, tetapi tumpukannya ini tidak ada 10, maka ini adalah satuannya ya. Ada berapa buku? 7 buku. Nah, 50-an, kita kembali ke tumpukan yang pertama. 50-an ya sama dengan 50. Ini ada 50-annya ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 50-an ya sama dengan 50. Nah, ini ya. Puluhannya ada 5, berarti 50. Nah, 7 ini disebut satuan karena tidak ada 10. Maka banyaknya buku di atas adalah 57. 50 ditambah dengan 7. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut ini. Ada contoh lagi. Nah, ini ada berapa tumpukannya? Kalau ini ada 70. Iya, betul, pinter. Ada 7. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tumpukan. Ada 7 puluhan. Nah, yang sampingnya ini ada 7 buah buku. Bukan 7 tumpukan ya, tapi ini 7 buah buku. Nah, 70-an sama dengan 70. Nah, itu ya anak-anak ya. Yang sebelahnya ini adalah satuan, berarti 7 satuan. Maka banyaknya buku adalah 70 ditambah 7. Maka banyaknya adalah 77. Ini ya, banyaknya buku di atas adalah 77. Nah, perhatikan kembali buku-buku di rak tadi ya anak-anak ya, masih ingat ya ini ya. Nah,
Di rak ini ternyata buku-buku dalam rak bisa dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ada 100. Berarti kalau ada 100 ada berapa tumpukan puluhan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Nah, di sini tuh isinya adalah 100 buku. Begitu ya anak-anak. Dikelompok-kelompokkan menjadi 10-10. Sudah paham caranya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, perhatikan di sini ada 1 kubus. Nah, 1 kubus ini disebut satuan. Terus sebelahnya yang ini ya, ini ada 10 kubus yang ditumpuk-tumpuk menjadi 1 ya. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, kalau yang hanya 1 kubus itu adalah satuan, sedangkan yang 10 kubus itu adalah puluhan. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini ada berapa puluhan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, kalau ini jumlahnya ada 10, maka ini adalah 100. Nah, bagaimana nulisnya atau gambarnya gitu ya? Bagaimana gambarnya kalau 100? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kubus ratusan ya digambarkannya seperti ini ya anak-anak. Kalau ada 1 yang seperti ini berarti itu nilainya adalah 100. Nah, sedangkan kalau ada satu yang begini ya, yang ini ya, ini namanya puluhan. Nah, ada lagi kalau cuman hanya 1 yang kecil itu adalah satuan. Begitu ya anak-anak? Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, perhatikan kubus berikut ini. Nah, ini tadi berapa? Oke, ada nih ya 100. Nah, terus yang ini ada berapa? Kita hitung. Ini ratusan atau puluhan? Yang ini. Iya, betul. Ini adalah kubus puluhan. Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Maka ada berapa? 30. Sekarang satunya. Nah, ini ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan ya. Ini kan ke atasnya tidak ada 10, maka dihitung persatuannya. Begitu ya anak-anak. Maka kalau ketiga kubus ini dijumlahkan ya, ini diberi tanda jumlah, hasilnya banyaknya kubus ada berapa? 100. Ini ya, ditambah 30, ditambah 8 jadi berapa anak-anak? Ingat? Masih ingat ya penjumlahan di kelas 1? Oke, jadi adalah 138. Oke, pinter. Yuk lanjut lagi. Jadi banyaknya kubus ada 138. Dibacanya 138 ya anak-anak ya, dibacanya 138. Begitu ya anak-anak. Oke, kelas 1 dulu sudah pernah ya, kita mengingat kembali. Kita lanjutkan. Masih perhatikan contoh berikut ini. Nah, sekarang dilihat dulu dari yang kubus pertama. Nah, ini ada dua ratusan, berarti berapa? Ada yang tahu? Oke, betul, 200. Sampingnya ada berapa ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 70-an, maka berapa ditulisnya? Betul, 70.
Nah, sekarang yang satuan ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ditulis 7. Maka kalau dijumlahkan menjadi 200 ditambah 70 ditambah 7 adalah 277. Gitu ya anak-anak. Nah, banyaknya kubus adalah 277. Jadi banyaknya kubus ada 277. Dibacanya 277. Begitu ya anak-anak, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Angka-angka penyusun bilangan menunjukkan nilai tempat. Nah, tadi ada yang 200, ada yang 70, ada yang 7. Nah, itu nanti akan mempunyai nilai tempat. Kalau di kelas 1 dulu anak-anak baru mengenal puluhan dan satuan. Nah, di kelas 2 ini anak-anak mengenal ada ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, yuk perhatikan lagi. Nah, ini ada balok lagi. Ada baloknya berapa? Nah, yang ini ada berapa? Iya, betul. Ini ada berapa? Yang ini? Oke, betul, pintar. Ada 20-an. Maka ditulisnya 20. Nah, yang ini ada satu-satuan. Nah, ini cuma ada satu ya. Yang sebelah ini cuma ada satu. Maka ditulisnya 1. Jika dijumlahkan maka menjadi 20 ditambah 1. Maka ya 21. Bisa disimpulkan 21 terdiri atas 20-an. Ini ya, 20-an satu-satuan. Nah, kalau ditulis 20-an ditambah satu-satuan. Nah, kalau sudah ada kata puluhan maka tidak usah dikasih 0 ya. Nah, bedanya di ini ya, di yang atas sama yang bawah ya, 20, maka di 21 ini ditulisnya 20 ditambah 1. Kalau tidak ada kata puluhan maka nolnya dituliskan ya, begitu ya. Nah, mana Bu yang merupakan puluhan, mana yang merupakan satuan? Perhatikan ini. Nah, ini ada 21. Nah, satuan itu biasanya terletak di paling belakang. Depannya satuan yaitu adalah puluhan. Nah, ini ya, yang paling belakang, angka paling belakang itu adalah angka tempatnya satuan. Nah, yang depannya itu adalah puluhan. Begitu anak-anak, paham ya? Kita lanjutkan. Masih tentang penyusun bilangan yang menunjukkan nilai tempat. Nah, ini perhatikan balok-baloknya. Nah, yang pertama ini ada berapa? Iya, betul, pinter. 100-an atau 100. Yang kedua ada berapa? Iya, ada 20-an atau 20. Yang terakhir adalah satuan atau 1. Nah, maka kalau dijumlahkan ini ya, kalau dijumlahkan menjadi 121. Nah, dapat disimpulkan 121 itu terdiri dari 100-an, 20-an, satu-satuan. Nah, 100-an ditambah 20-an tambah satu-satuan, maka 121 bisa juga ditulis 100 ditambah 20 ditambah 1. Gitu ya anak-anak ya. Nah, perhatikan nilai tempatnya. Nah, ini ya. Yang paling belakang itu adalah satuan. Ini ya, satuan nilainya 1. Terus yang tengah ini adalah puluhan, nilainya 20. Kalau puluhan itu ada nolnya 1 ya. Nah, yang paling depan sendiri itu adalah ratusan. Kalau ratusan itu nolnya 2 ya. Kalau nanti seumpama yang depan sendiri ini diganti 900 gitu ya, diganti angka 9, maka nilainya 900. Tinggal diganti angka 9 dan nolnya 2. Begitu ya anak-anak, paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, Lani, kamu tahu belum cara membaca bilangan? Nah, belum, Din? Ayo kita tanya Bu Guru. Nah,
ini Udin sama Lani mau tanya sama Bu Guru ya tentang membaca bilangan. Oke, yuk sekarang kita belajar membaca bilangan ya. Nah, ini ada 135. Nah, kalau ini dibacanya bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini dibacanya 135 ya. Ini dibacanya 135. Ratusannya 1, puluhannya 3, satuannya 5 ya. Dibacanya 135. Nah, kalau yang ini berapa? Iya, betul. 305. Tidak ada ini ya, puluhannya 0. Maka di sini tidak ditulis. Maka langsung dibacanya 305. Yang ini berapa? Nah, yang ini adalah 450. Nah, kalau yang ini yang ditulis satuannya 0 ya, maka di sininya tidak ada, tidak ditulis ya. Maka ditulisnya 450. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar menulis bilangan ya. Menulis bilangannya, kalau ada nama bilangan kita tuliskan ya. Jadi dilambangkan bagaimana. Nah, ini 503. Kira-kira bagaimana menulisnya? Coba ditulis dulu di buku. Nanti dicocokkan sama punya Bu Guru. Sudah? Oke. Sudah betul belum ya menulisnya seperti ini? Nah, 503. 5-nya satuan berarti di depan. Karena puluhannya tidak ada maka 0. Nah, 3 ini adalah satuan. Nah, begini ya anak-anak ya nulisnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini 200. Yuk, silakan tulis di buku tulis kalian dulu. Nah, ditulisnya bagaimana? Iya, ada yang betul seperti punya Bu Guru? Oke, 200. Karena ini tidak ada puluhan sama satuannya, maka ditulis 0 ya. Duanya ini adalah puluhan, 200-an ya. Kita lanjutkan. 457. Oke, ditulisnya 457. 4-nya ratusan, 5-nya puluhan, dan 7-nya itu satuan. Begitu ya anak-anak, paham? Mudah sekali bukan? Nah, coba sekarang baca bilangan berikut. Nah, ini dibacanya bagaimana? Iya, betul. 400. Nah, ini iya, 505. Yang ini 611. Nah, yang berikutnya 632. Ini ya, 632. Berikutnya 720. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menulis bilangannya? Nah, ini ada 404. 404 ya. Berarti ratusannya 4, puluhannya berapa? Ya, betul, puluhannya 0, satuannya 4. Ya, ditulisnya maka seperti ini. Nah, ya, 404. Tapi bacanya bukan 404 ya, anak-anak ini ya, tapi membacanya itu 404. Begitu ya. Oke. 700. Maka ditulisnya 700 ya. Bacanya juga bukan 700 loh ya, tetapi membacanya 700. Begitu ya anak-anak. Lanjut ya. 805. Ditulisnya 805. Membacanya 805. 915. Nah, ini berapa? Bagaimana nulisnya? Oke ya. Ratusannya 9, puluhannya 5. Puluhannya itu adalah, nah ini ya, nih 915 langsung ya. Nah, selanjutnya 320. Nah, ini ya,
ratusannya 3, puluhannya 2, satuannya 0. Nah, nulisnya begini, 320. Nah, begitu ya anak-anak. Paham? Oke. Nah, sebelum ini masih ada satu lagi, kira-kira bagaimana ini? 555. Wah, ini angkanya 5 semua. Nah, bagaimana nulisnya? Ya, kita tulisnya 5-nya berarti ada 3 ya, 555. Ingat bacanya bukan 555 loh ya, tapi 555 ya. Dilihat dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, paham? Nah, kalau belum paham, silahkan anak-anak melihat kembali video ini. Nanti anak-anak jika belum paham diulangi lagi melihatnya. Terus nanti setelah itu silakan anak-anak berlatih di buku yang sudah Bu Guru bagikan ya. Itu nanti silakan dilatih, karena belum ada buku yang bisa dipegang, maka sementara pakai e-booknya dulu itu ya. Nanti silakan anak-anak coba-coba baca dulu, coba-coba kerjakan di buku kalian dulu. Tetapi hari ini tidak ada tugas yang dikumpulkan ya anak-anak. Oke, nanti sampai ketemu lagi hari Kamis. Nah, tugasnya nanti ada di hari Kamis ya anak-anak ya. Oke, sekian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.